فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Seperti biasanya sebelum kita lanjutkan barakallahu fiik, hadis yang terakhir kita baca distorkan terlebih dahulu. Itu hadis Aisyah ummul mukminin Ummi Abdullah radhiyallahu anha muttafaqun alaih, yaitu tentang anjuran motivasi agar kita mendahulukan yang kanan secara global, baik ketika memberi atau menerima atau memakai sandal atau yang semisalnya. Hadisnya setorkan seperti biasanya serentak. Yang hafal, yang tidak hafal berikutnya nanti tafadhalu. Allahul musta'an. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif wa sabahullah, halaman 80 disimak. Wala ahkamun, atau qauluhu, kata beliau, fitana'ulihi, yaitu beliau memulai yang kanan terlebih dahulu ketika pakai sandal. Ai filibsin ni'al, itu ketika pakai sandal beliau mengawali yang kanan terlebih dahulu. Wa ni'alu matlubatun syar'an, memakai sandal ternyata secara syariat memang dianjurkan. Lima fiha minar rifqi, dikarenakan memakai sandal itu ada unsur kelemah lembutan. Orang pakai sandal terlindungi kakinya dari duri, dari batu yang tajam, dari pecahan kaca, sehingga aman. Fa fi hadits Jabir radhiyallahu anhuma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam istaksiru minan ni'al fa inna ar-rajula la yazalu raqiban man ta'ala. Masyaallah. Diperhatikan itu di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, telah berkata Rasulullah SAW, istaksiru minan ni'al, perbanyaklah kalian memakai sandal. Jadi memakai sandal ternyata secara syariat diperintahkan, walaupun tidak ada larangan orang tanpa memakai sandal pun tidak ada larangan, cuman secara syariat dianjurkan memakai sandal. Fa inna rajula la yazalu raqiban man ta'ala, dikarenakan seseorang itu senantiasa berkendaraan selama dia pakai sandal. Jadi antum pakai sandal itu dinilai berkendaraan. Itu berkendaraan di atas sandal itu maksudnya. Sehingga orang kalau pakai sandal biasanya kakinya pun aman, ya kan? Aman dari sesuatu yang akan membahayakan kakinya, duri, pecahan kaca atau yang semisalnya. Kita lihat berikutnya, wala ahkamun, dan seputar sandal ini memiliki beberapa ahkam hukum yang berkaitan tentangnya. Minha, diantaranya, annan nahya atau annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yamshi ahadukum fi na'lin wahid liyun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Sudah antum hafal semuanya. Artinya bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam beliau berkata, janganlah salah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal. Ingat-ingat, larangan ini lil karahah. Jadi makruh hukumnya berjalan pakai satu sandal. Liyun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an, hendaknya memakai dua-duanya atau melepas dua-duanya. Diperhatikan, memakai dua-duanya atau melepas dua-duanya. Wa jaa'a an Jabir radhiyallahu anhuma fi Muslim, dan datang juga dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an ya'kula ar-rajul bishimalih aw yamshi fi na'lin wahid. Masyaallah, tambah jelas lagi nih ya. Nabi kita Muhammad alaihi wasallam beliau melarang seseorang makan dengan tangan kirinya. Makan tangan kiri haram. Dan dilarang juga seseorang berjalan dengan satu sandal, makruh hukumnya. Nah, upayakan kalau sandalnya hilang, cari dulu ketemu baru pakai. Jangan nyari sandal sambil memakai satu sandal, keliru. Dipakai dua-duanya atau dilepas dua-duanya.
Kata beliau, wa min ahkamiha ma taqaddam, dan termasuk hukum-hukum seputar sandal sebagaimana sudah kita lewati, annahu idza labisa yabda'u bi yaminih. Masyaallah. Bahwasanya seseorang ketika memakai hendaknya memulai dengan yang kanan terlebih dahulu, kaki kanan dulu memakainya. Nah, barakallahu fiik. Kemudian ketika melepas baru apa? Nah, barakallahu fiik, kalau melepas kiri dulu baru kanan yang paling terakhir. Tapi kalau memakai kanan dulu baru kiri. Wa idza khala'a yabda' bi yasarihi, ya kan? Dan apabila melepas, khala'a itu melepas, yabda' bi yasarihi, dia memulai dengan apa? Yang kiri. Dibedakan, memakai sandal kanan dulu. Kemudian ketika melepas kiri dulu. Dibalik. Qala alaihi salatu wassalam, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin, wa idza naza'a falyabda' bis shimal, litakunil yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza'." Masyaallah. Artinya perhatikan, Rasulullah SAW berkata, apabila salah seorang di antara kalian memakai sandal, inta'ala itu memakai sandal, falyabda' bil yamin, maka awalilah dengan kanan. Jadi kalau pakai sandal, yang kanan terlebih dahulu. Wa idza naza'a, dan apabila naza'a melepas sandal, falyabda' bis shimal, maka mulailah yang kiri. Kalau melepasnya kiri, makanya kanan didahulukan. Kalau melepas kiri yang didahulukan. Litakunil yumna awwaluhuma, litakunil yumna awwalahuma tun'al wa akhirahuma tunza. Hendaknya yang kanan itu yang pertama kali ketika dipakai dan akhir kali ketika dilepas. Jadi ketika pakai yang kanan itu yang diawalkan. Ketika melepas yang akhir. Jadi ketika melepas kanan itu yang akhir, berarti kiri dulu ketika melepas. Nah, insyaallah paham insyaallah ya. Mafhum. Berikutnya, wa min ahkamiha annaha, dan termasuk hukum-hukum seputar sandal bahwasannya sandal tersebut idza kanat khifaf aw ma tusamma al-an bil jazamat. Kalau sandal itu bentuknya khifaf, khifaf bentuknya kayak sepatu sandal, atau khuf itu ya khuf ya, semacam kaos kaki, kan ada ya sandal seperti itu bentuknya ya. Nah, maksudnya sandal yang panjang atau sandal yang ada banyak talinya atau semisalnya. Yanbaghi, selayaknya lil insan, seseorang, an yajlisa 'inda lubsiha, duduk ketika memakainya. Memang paling nyaman gitu. Sandal-sandal yang seperti sandal sepatu sandal itu kalau memakai dengan duduk kan nyaman. Karena kadang-kala harus ada tali-tali yang diikat di belakangnya. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Duduk. Hatta la tu'addi ila wuqu'ihi al-ard. Tujuannya apa sih tujuannya? Biar tidak menghantarkan dia terjatuh ke tanah. Nah, tersungkur atau yang semisalnya. Karena kadang-kala barakallahu fi, kalau sandal yang tali atau yang semisalnya kalau dia makainya sambil berdiri, dikhawatirkan enggak sempurna sehingga mungkin terinjak dan jatuh gitu loh, khawatirnya itu. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara man hadha haluh, fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara man hadha haluhu an yajlis 'inda lubsiha. Dikarenakan Rasulullah SAW memerintahkan orang yang keadaannya seperti ini hendaknya dia duduk ketika memakainya. Sepatu, sandal, salah sepatu sandal itu ya. Nah, barakallahu fiik, yang kadang ada talinya, lebih baik kalau makainya dengan duduk. Kalau sandal jepit, sahal. Mau dengan duduk dan berdiri, sahal sandal jepit ya. Nah, barakallahu fiik. Kemudian di sana juga ada tanbih, peringatan dari Rasulullah SAW mengenai larangan kita kaum lelaki menyerupai perempuan. Sebaliknya perempuan dilarang menyerupai kaum lelaki. Bahkan ancamannya bukan sekedar ancaman yang ringan, laknat. La'anallahu al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Artinya apa? Allah telah melaknat kaum lelaki yang menyerupai wanita dan kaum wanita menyerupai lelaki. Nah, sandal untuk laki-laki normal, biasa, bisa dipahami, bisa dicerna dan terbedakan. Sandal yang untuk perempuan juga sama. Sandal yang mustarak, atau mustarak itu sandal yang bisa dipakai dua-duanya. Untuk laki-laki juga boleh, perempuan juga boleh. Ma'ruf, sandal jepit. Sandal jepit swallow, meli, atau yang semisalnya, umum enggak itu? Umum, laki-laki pakai enggak ada larangan. Perempuan mau pakai pun enggak dilarang juga. Tapi sandal-sandal yang model untuk perempuan kan ada sendiri. Ya enggak? Mulai dari warna pun, warna biasanya kalau sandal perempuan warna pink misalkan, ya, atau warna-warna yang mencolok lah, warna-warna menarik perhatian, bentuknya pun nampak juga. Nah, itu jangan dipakai laki-laki, enggak boleh. Haram. Paham ya? Nah, kemudian sebaliknya
Kaum wanita pun ketika pakai sandal jangan sandal laki-laki. Sandal yang dipakai laki-laki bentuknya ma'ruf, ya kan? Bentuknya dikenal seperti ini sehingga perempuan pun upayakan mencari sandal yang khusus perempuan. Kalaupun mustarak itu enggak masuk dalam tashabbuh. Mustarak itu pakaian yang bisa digunakan dua-duanya, itu mustarak namanya. Namanya mustarak. Kadang kaos, ada yang kaos umum, ada kan? Kaosnya umum dalam artian laki-laki boleh pakai, perempuan juga boleh pakai. Itu umum. Yang khusus jubah haramain misalkan, atau gamis, koko, itu enggak mungkin dipakai perempuan. Bisa dipahami? Kemudian pakaian perempuan pun enggak boleh dipakai laki-laki, enggak boleh. Daster misalkan, atau pakaian perempuan dipakai laki-laki enggak boleh, itu tasabbuh. Paham ya? Nah, tasabbuh di situ barakallahu fiik mencakup pakaian dan juga hay'ah, gerakan. Upayakan laki-laki ya gerakannya laki-laki, jangan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik laki-laki gerakannya laki-laki. Nah, barakallahu fiik karena disebutkan kemarin ketika baca kitab Bahjah Qulubul Abrar itu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahmatullahi mengatakan seorang lelaki ketika bergaya seperti perempuan itu nanti mengarah kepada at-takhannus. Takhannus itu adalah kebanci-bancian, kebencong-bencongan. Jadi kalau laki-laki ya laki-laki gitu, pakaiannya jelas nampak, hay'ahnya pun jelas, paham ya? Nah, barakallahu fiik. Dan dinasihat oleh para ulama, kalau antum menjumpai mungkin saudari atau mungkin keluarga, kok laki-laki kok bergaya perempuan, nasihati. Dinasihati agar menjadi benar-benar laki-laki. Paham ya? Sebaliknya ada perempuan bergaya laki-laki, ada enggak? Ada. Apa? Tomboy namanya. Paham ya? Itu juga gitu. Perempuan pengennya pakaiannya kayak laki-laki, luruskan. Perempuan, laki-laki. Jadi pahami ya? Karena apa? Karena jangan sampai keluar tabiatnya. Zaman sekarang itu zaman, kalau bahasa Jawanya zaman edan. Zaman yang penuh dengan kerusakan. Sudah takdirkan laki-laki malah pergi ke luar negeri operasi plastik jadi perempuan, bayangkan itu. Sudah jadi perempuan takdirkan pergi ke luar negeri malah apa? Jadi laki-laki. Aneh kan? Enggak mensyukuri gitu loh ya. Allahul musta'an. Itu sekedar selingan bahwasanya apa? Ada kadang-kala hukum-hukum yang khusus untuk perempuan, khusus untuk laki-laki, ada yang mustarak bainahuma. Nah, mengenai pakaian atau yang semisalnya. Kita lihat di sini. Wa min ahkamiha annahu la yumsha biha bainal qubur. Penting ini. Kadang orang bermudah-mudahan, santai, slow, ternyata apa? Melanggar. Lihat ini. Termasuk hukum-hukum seputar sandal. Sandal tersebut la yumsha biha, tidak boleh dipakai dengan sandal tersebut bainal qubur. Di antara kuburan, makam, area makam. Atau masuk area makam lepas sandalnya di luar. Paham ya? Nah, di luar sandal, sepatu atau yang semisalnya hukum asalnya dilepas. Dalilnya mana? Sangat kuat sekali kita lihat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sahiba asibtiyatain waihak alqi sibtiyataik, akhrajahu Abu Dawud. Artinya, wahai orang yang memakai dua sandal. Sibtiyah itu seringnya sandal jepit. Namanya maknanya sandal jepit. Ya, sandal yang bentuknya seperti sandal jepit itu, yang ada barakallahu fiik untuk menjepit antara ibu jari dengan apa? Jempol itu. Jadi sandal jepit kan. Nah, wahai orang yang memakai sandal, wahyak. Wahyak itu ungkapan pengingkaran. Kamu ini kenapa itu? Ungkapan yang istilahnya ada pengingkaran itu. Al-qisibtiyatik. Lepaslah kedua sandalmu. Nah, menunjukkan bahwasanya kalau masuk ke area makam, masuk ke kuburan atau semisalnya, lepas sandalnya. Lepas sandalnya. Kenapa sih kok dilepas? Karena jangan sampai mengganggu penduduk kuburan tersebut. Karena penduduk kuburan tersebut, orang-orang mati di situ, itu rumah mereka. Makanya ketika antum masuk ke area makam atau ziarah kubur, apa doanya? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum talahikun nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Ahlad diyar, keselamatan untuk kalian wahai ahlad diyar, penduduk negeri ini, mayat penduduk kuburan tersebut. Jadi mayit orang-orang yang di dalam tersebut, nah barakallahu fi, jangan sampai terganggu dengan perbuatan kita. Orang-orang awam kadang lupa atau kadang enggak paham atau kadang menyengaja pakai sandal, keliru. Nah, para ulama mengecualikan kecuali dalam kondisi, beberapa kondisi. Pertama, becek yang sangat sehingga khawatir nanti terpeleset atau yang semisalnya, boleh.
atau kemarau yang sangat panas, atau area makam banyak duri, itu boleh pakai karena apa? Darurat. Bisa dipahami? Tapi kalau halus, mulus, kemudian jalannya pun juga rata, nggak ada kendala-kendala, nggak ada penghalang-penghalang, lepas sandalnya baru masuk. Bisa dipahami ya? Nah, ini termasuk adab-adab seputar sandal. Berikutnya, wa min ahkamiha jawazus salat fihima, masyaallah. Termasuk hukum-hukum seputar sandal, diperbolehkan salat dengan kedua sandal, diperbolehkan. Tapi ini melihat sikon pat. Melihat apa? Sikon pat atau sikon pat? Melihat sikon pat. Apa itu sikon pat? Waqid. Situasi, kondisi dan tempat. Sikon pat. Nah, kenapa demikian? Karena kalau antum sholat pakai sandal di masjid orang awam, mudah hancur sudah. Paham ya? Antum masuk langsung sunnah ini Pak, sunnah ini Pak. Antum dipadamkan di situ antum. Paham ya? Nah, makanya kalau mau sholat pakai sandal, lihat tempatnya. Lihat tempatnya, barakallahu fiik. Lihat tempatnya, mungkin itu masjid Ahlussunnah, sudah paham sunnah, silakan. Dan itu sandal yang bersih, bukan sandal yang kotor. Makanya ada hadis yang riwayatnya itu barakallahu fiik menyebutkan sebelum dia masuk, dia apa? Menggesek-gesekkan sandalnya terlebih dahulu, membersihkan dulu baru dia masuk ke masjid. Karena jangan sampai sandal yang dia mau pakai sholat tersebut ada kotoran atau ada najisnya. Jadi pahami ya? Nah, kalau dulu di Damaj, barakallahu fiik, memang masjid Ahlussunnah, mereka punya sandal khusus mereka. Ditaruh di masjid itu ya, bersih sandalnya. Begitu sholat pakai sandal tersebut. Di luar ada sendiri gitu loh. Jangan pakai sandal yang di luar sudah kelumut, kemudian banyak debunya, banyak tanahnya, banyak sampahnya dipakai untuk sholat. Jangan ganggu yang lainnya. Jadi pahami? Jadi punya sandal sendiri bersih, simpan gitu ya. Begitu sholat pakai. Insya Allah kalau di masjid kita ini insya Allah silahkan tafadhol. Tapi caranya tadi itu, nggak masalah. Caranya tadi itu bersih, aman, tafadhol. Kalau di masjid luar hati-hati. Anda nggak nyuruh, hati-hati. Paham ya? Jangan sembarangan, lihat sikon pat, situasi, kondisi dan tempatnya. Nah, karena orang awam menganggap itu kotor itu loh. Ini kotor ini nggak bersih. Padahal itu sunnah. Kalau memungkinkan atau menegakkan bagus. Nah, dulu di Damat memang masjidnya masjid Ahlussunnah. Yang ke situ juga orang-orang yang paham sunnah, sehingga mereka pun paham sandal yang dipakai untuk sholat sandal yang bersih. Nah, barakallahu fiik. Ikhwani fi din azza wa jalla, barakallahu fiikum. Jadi boleh ya sholat pakai sandal. Kita lihat sini. Idza ta'akkada min taharatiha. Naam, ini penting, ini garis ini. Kalau bisa dipastikan ta'akkad, sudah memastikan nah barakallahu fiik sucinya keduanya. Boleh sholat dengan sandal kalau ta'akkada, sudah benar-benar pasti, dipastikan kesucian keduanya. Tidak najis ya. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, dikarenakan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam beliau mengatakan khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Selisihilah orang-orang Yahud dikarenakan mereka tidak salat dengan sandal-sandal mereka dan tidak salat dengan khuf-khuf mereka. Mafhum insyaallah ya? Salat dengan sandal, dengan khuf enggak ada larangan. Kaos kaki enggak ada larangan. Nah, seperti itu. Masya Allah, ini masih seputar hukum apa? Sandal. Berikutnya, waqad khala'aha sallallahu alaihi wasallam hina akhbarahu Jibril anna fiha qadaran. Lihat ini. Dan sungguh waktu itu Rasulullah alaihi wasallam khala'aha, apa khala'aha? Melepasnya. Melepas sandal beliau. Kapan itu? Ketika Jibril mengkabarkan bahwasanya anna fiha qadaran, bahwasanya sandalnya itu ada kotoran. Paham ya? Nah, beliau melepasnya ketika Jibril mengkabarkan bahwasanya ada kotoran pada sandal tersebut. Wa qala, seraya beliau berkata, fa idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur fi na'laihi, yang ana sebutkan tadi itu. Apabila salah seorang di antara kalian pergi ke masjid, lihatlah kepada sandalnya. Kedua sandalnya dilihat. Nah, fa in ra'a fihima qadaran, kalau dia melihat pada kedua sandal ada kotoran, au qala adan, atau ada gangguan kotoran, ma'ruf, falyamsahhuma, hendaknya dia mengusapnya. Kalau zaman dahulu kan diusap-usap di tanah gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Kalau zaman sekarang bisa dicuci kan itu. Nah, cuci kemudian mungkin dikasih lap atau yang semisalnya. Wal yusalli fihima, kemudian salatlah dengan keduanya. Jadi pahami ya? Salat dengan kedua sandal tersebut. Jadi enggak langsung dipakai masuk ke masjid salat, jangan. Dilihat dulu, cek kotor enggak? Jangan-jangan ada najisnya atau yang semisalnya.
Jangan-jangan ada najisnya atau kotoran dan semisal. Naam. Berikutnya, wa min ahkamnya alla tutarraz bi dhahabin aw fiddatin. Masyaallah. Li'anna fi dzalika kibrun wa ta'adzumun. Wa yanbaghi lil muslim an yatawadha. Perhatikan ini. Termasuk hukum-hukum sandal. Hendaknya sandal tersebut tidak ditambal, tidak dicampur dengan bahan emas atau perak. Bisa dipahami? Jangan sandal tersebut, nah barakallahu fiik, dibikin bahannya dari emas atau perak, atau ditambal dengan emas atau perak. Bisa dipahami? Kan biasanya orang-orang kaya itu kan sandalnya emas, kanan kiri 1 kilo misalkan. Paham ya? Atau yang kanan perak, yang kiri emas. Jangan. Paham ya? Lihat ini. La tutarraz, jangan sampai sandal tersebut dibikin itu dalam artian murni semuanya atau ada tambalannya pun dilarang. Emas dan perak atau perak dilarang ya. Dikarenakan di dalamnya mengandung kibr, sombong, wa ta'adzum, merasa besar. Wa yanbaghi lil muslim an yatawadha, dan selayaknya bagi seorang muslim untuk tawadhu. Sandal pun ya, nah barakallahu fiik, tidak perlu mewah, akhirnya terbuat dari emas, terbuat dari perak atau yang semisalnya. Masya Allah, ini bagus sekali ya. Wa min ahkamnya idza kanat tughatti al-aqibain an yamsah 'alaihima idza adkhalahuma 'ala at-taharah. Penting ini. Termasuk hukum-hukum seputar sandal juga. Apabila sandal tersebut tinggi, panjang sandalnya, menutupi 2 mata kaki, aqibain 2 mata kaki, tughatti menutupi. Tughatti artinya menutupi ya. Apabila sandal tersebut menutupi kedua mata kaki, hendaknya dia apa? An yamsah 'alaihima. Mengusap di atas kedua sandal tersebut. Kapan itu? Idza adkhalahuma, apabila dia masukkan keduanya al-taharah, di atas kesucian. Dikiaskan kenapa? Khuf. Dikiaskan kenapa? Khuf. Makanya khuf itu syaratnya di atas mata kaki. Kalau antum jumpai kaos kaki model sekarang zaman gaul, kaos kaki gaul yang dijual di luar-luar itu sampai bawah mata kaki, itu bukan khuf. Ada kan kaos kaki gaul? Di bawah mata kaki itu pendek, itu bukan khuf, lepas oleh itu. Kalau khuf di atas mata kaki. Nah kalau antum punya sandalnya panjang gitu sampai di atas mata kaki, diusap seperti khuf. Bisa dipahami ya? Diusap seperti khuf. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Alamah sayati insyaallah taala, sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah taala. Kita lihat sini, barakallahu fiik. Wa min ahkamiha annahu yajuzu an-nawm fiha, masyaallah. Termasuk hukum-hukum sandal juga, boleh tidur dengan sandal tersebut. Antum misalkan punya sandal bagus, harganya mahal, eger lah taruhlah gitu ya. Antum khawatir curi, udah tidur pakai sandal eger. Paham ya? Enggak ada larangan. Nah, barakallahu fiik, enggak ada larangan. Dulu ketika di Damaj, ini kisah nyata ya, bukan hoax. Nah, ketika kita belajar di Darul Hadis Damaj, itu beberapa kali kecurian sandal eger. Sandal padahal. Nah, karena menurut mereka itu sandal itu di sana itu antik gitu loh. Bentuknya antik, kemudian kuat kok. Enggak ada di Yaman gitu loh. Paham ya? Akhirnya itulah. Kadang ikhwah tidur sama sandalnya. Paham ya? Nih pakai taruh dalam kresek, tidur namanya sama sandalnya ditaruh di bawah kasurnya, khawatir hilang. Nah, itu sekedar kisah saja. Dalam artian syahidnya di sini, boleh antum tidur dengan sandal, enggak masalah. Sandalnya dipakai, antum posisi tidur, enggak ada larangan. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahum idza kanu fi safarin an yamsahu salata ayyam bilayalihinna. Ini dikiaskan dengan khuf, ini lihat ini. Dikarenakan Rasulullah SAW memerintahkan mereka apabila mereka safar untuk mengusap sandal tersebut 3 hari 3 malam. Ya kan? 3 hari 3 malam. Illa, kecuali min janabatin, kecuali kalau janabah. Apa janabah? Junub, mandi besar, mimpi basah misalkan, atau berhubungan badan, nah dilepas karena harus mandi besar. Bisa dipahami? Kalau cuman BAB, kencing, paham ya? Nah, barakallahu fiik, itu ternyata kasih toleran, tapi hati-hati. Dalam artian ya jaga jarak, jangan sampai kena percikan najis-najis itu. Dan para ulama mengatakan sedikit najis, selama itu sedikit yasir, itu ma'fu, diampuni. Mafhum? Nah, seperti itu. Kita lihat, lakin minal baul, tapi boleh diusap
Kalau cuma sebabnya karena kencing, au ghaid atau BAB, au naum atau tidur. Paham? Tapi kalau janabah lepas. Lepas mandi nanti pakai dalam kondisi suci. Naam. Wa hadza fi hal libsil khifaf. Kata beliau, tapi ini pada keadaan ketika memakai khifaf. Khifaf itu namanya khuf. Khuf itu semacam kaos kaki terbuat dari kulit. Eksempelnya waktu itu ada sana warna putih. Paham ya? Bisa dilihat sendiri. Nanti kalau misalkan nggak ada cari. Khuf itu terbuat dari kulit. Terbuat dari kulit. Nah, bisa kulit sapi, bisa kulit lembu. Sama ya, sapi dan lembu ya. Nah, barakallahu fiik. Intinya terbuat dari kulit. Panjangnya di atas kedua mata kaki. Mafhum? Nah, untuk eksempelnya kalau misalkan di Indonesia jarang antum jumpai, antum lihat sekitar sana itu antum padukan naruhnya di mana? Warnanya putih. Itu khuf. Paham ya? Kalau masih ada. Kalau nggak ada ya digambarkan sendiri aja. Kaos kaki tapi bayangkan itu dari kulit, selesai. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini. Qauluhu wa tarajjuli, dan beliau juga menyukai kekanan-kananan ketika bersisiran. Jadi sisiran yang bagus yang Rasulullah contohkan belah tengah. Paham ya? Kanan, kiri, kanan, kiri. Nah, at-tarajjul huwa tasrihus sya'r wa ma yulhaq bihi min at-tandhif. Tarajjul itu adalah meluruskan atau merapikan rambut dan apa-apa yang diikutkan dengannya berupa pembersihan. Itu namanya tarajjul. Bersihkan rambut, nyampur rambut, nyisir rambut, namanya tarajjul. Paham ya? Karena rambut itu barakallahu fiik kalau panjang, nggak pernah dirawat, nggak pernah disampo atau nggak pernah dikondisikan lah, itu biasanya banyak kutunya. Bahkan sebagai markis kutu di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Tapi kalau dirapikan, kemudian disampo, nah ini namanya tarajjul. Wal hilaqah wal masyatah, masyaallah. Masuk juga apa? Hilaqah, mencukur dan juga menyisir. Masyatah itu menyisir. Hilaqah itu mencukur. Cukur kanan dulu baru kiri. Cukuran yang bagus yang bagaimana? Yang enggak qazak. Qazak hukumnya haram. Eksempelnya rata, nggak dibikin tipis, ditebal, paham ya? Atau model-model qazak, haram, paham ya? Rata. Nah, barakallahu fiik, satu ukuran. Itu eksempel biar antum paham. Gak usah ngikutin model-model yang di luar sana. Biasanya di salon-salon ada model-modelnya kan? Wakit pernah lihat di salon-salon tukang cukur itu ada model-model macam-macam kan? Nah, jangan dicontoh itu. Paham ya? Cukuran satu ukuran misalkan. Yang jelas jangan bermodel-model. Nah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam anil qaza'. Apa itu qaza' itu? Yahlik ba'dah wa yatruk ba'dah. Mencukur sebagiannya, membiarkan sebagiannya. Cukuran tentara masuk. Paham ya? Cukuran tentara masuk. Jadi kalau antum datang ke tukang cukur, yang namanya tukang cukur kadang bilang rata, Pak. Rata katanya. Ternyata belum rata juga. Paham ya? Nah, ratain. Nah, satu ukuran. Paham ya? Satu ukuran. Nah, alhamdulillah. Kita lihat sini barakallahu fiik. Hatta anfaliyal qamal yadkhulu fihi, lihat ini. Sampai-sampai sampai apa barakallahu fiik, kadangkala menghilangkan kutu yang masuk dari rambut. Paham, itu pun upayakan ya kanan dulu. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya nyari kutu. Ya istilahnya kalau sebenarnya nggak ada larangan, kiri pun ada larangan. Cuman kadang-kala kan yang namanya orang nyari kutu kan bisa dengan tangan langsung atau dengan sisir yang kecil itu ya. Apa bahasa Indonesianya itu? Sisir untuk mencari kutu itu apa bahasa Indonesianya? Apa namanya? Serit. Itu bahasa Indonesia itu? Nah, kalau bahasa Jawanya tahu. Bahasa Indonesianya nggak tahu, antum nggak tahu bahasa Indonesianya? Ada kan sisir yang kecil itu yang untuk nyari kutu itu, kalau bahasa Jawanya tahu. Bahasa Indonesia nggak tahu. Antum bahasa Indonesia tahu akhwakit. Namanya suri. Kalau bahasa Jawanya suri. Paham ya itu. Nah, itu kanan dulu ya kan, di kiri. Nah, kadang seperti itu. Fal insan yabda bi yamini ra'sih. Maka seorang hendaknya mengawali dengan kepala bagian kanannya. Wa syaribih,
Dan bahkan apa barakallahu fi, kumis pun sama. Kalau punya kumis misalkan dirapikan, nah, kanan dulu baru kiri. Wa ibtihil aiman, dan juga ketiak yang kanan. Nyabut dulu ketiak yang kanan dulu. Paham ya? Baru kiri. Nah, wa adhafil yadil yumna, dan juga kuku-kuku yang di tangan yang kanan dulu. Wa fi jami'i umuri tarajjul, dan semua perkara yang kaitannya tarajjul, kaitannya dengan apa? Tarajjul. Tarajjul sudah kita lewati umum tadi ya. Nah, kanan terlebih dahulu. Kesimpulannya barakallahu fiik, hukum seputar sandal sudah kita selesaikan, seputar persisiran juga sudah kita selesaikan. Kesimpulannya semuanya kembali kepada apa? Anjuran dan motivasi untuk memulai yang kanan terlebih dahulu. Ternyata pembahasan seputar kanan ini pasti banyak sekali ya, belum selesai juga ya. Tapi nggak masalah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Hukum-hukumnya masih berkaitan masalah apa saja yang kita diperintahkan untuk apa, untuk dianjurkan untuk memulai yang kanan terlebih dahulu. Ternyata masih ada sisanya ketika menyemir rambut atau ketika barakallahu fiik menggunakan pacar kuku itu ya, pewarna kuku itu ya. Nah, itu semuanya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah.